Setiap perjalanan punya cerita, dan ini adalah kisah kami. Dari Semarang menuju Ciwidey, membelah jalur pantai utara yang panjang dan penuh kejutan. Langit cerah di awal perjalanan perlahan memudar, digantaikan awan kelabu yang membawa tanda badai menanti di depan. Ban bocor, malam, dingin, hujan, bahkan banjir pun kita terjang. Karena memang cuaca tidak bisa diprediksi di bulan-bulan ini. Tapi inilah perjalanan yang mempunyai sebuah cerita dan petualangan. Setelah hujan ada mentari, setelah rintangan ada cerita yang tak terlupakan. Semarang ke Ciwidey, satu perjalanan sejuta kenangan. Karena tidak hanya sebuah perjalanan, ini adalah sebuah cerita yang kami tulis untuk kalian. Halo, assalamualaikum dulur. Pagi ini, siang ini jam 1-an siang, kita akan berangkat dari Gunung Pati. Gunung Pati bareng Masku David sama Maranda. Kita akan ke Jabar. Kemarin wis ning Jatim, Jateng sudah puas, kita akan ke Jabar. Yuk guys, ini jam 1. Nah, ini jam 1 ya. Harapannya aman-aman saja. Settingan celana pendek. Wah, mulai gerimis. Makanya aku gue celana pendek karena ini kita sampai kehujanan itu staminanya terkurasi walah banyak ya. Jadi kita akan melewati Pantura untuk berangkat dan pulang lewat pantai selatan tujuan Ciwidey. Kurang lebih estimasi 400 km. Dan ini wis udan. Wah, nembe tak pasang miku. Mending ide mandek sih nek udan. Kayak ngarap-ngarap. Trip kali ini saya bersama kakak saya yang menggunakan KLX, itu kembaran saya, Mas David sebagai RC, serta Maranda temannya juga itu sebagai bendahara ya nanti di tengah, dan saya SW-nya, sweepernya. Jadi kita satu tim ini sama dengan tim ketika kita Juli bulan lalu ke Gunung Kidul. 3 orang yang sama menempuh perjalanan yang berbeda. Karena kemarin ke Bromo sudah kita ke Jawa Timur, kali ini kita menuju ke Jabar Ciwidey. Tujuannya untuk menikmati dan menuntaskan perjalanan Jateng, Jatim, dan Jabar. Jadi Jawa sudah lengkap menurut saya. Jadi itu adalah sebuah pencapaian untuk kami para penjelajah yang sedikit-sedikit menempuh perjalanan dan membuat cerita. Oh ya kawan-kawan, kita melakukan trip kali ini saat musim hujan. Jadi sangat wajar sekali jika terjadi hujan yang lebat, badai maupun banjir. Di perjalanan kali ini kita akan melewati itu, tapi saya berharap semoga saja kita selamat sampai tujuan, tidak ada kendala sedikit pun. Depan itu sepertinya hujan deras, jadi kita pakai jas hujan. Mengingat daripada nanti kegelimisan, nggak enak di badan, kita pakai jas hujan. Lebih safety dan nggak bikin sakit. Antuk, Mak? Yes? Antuk? Daerah Kendal ini perbatasan ke Batang, jadi kita memasuki daerah Batang. Dan tadi siap-siap dulu gue jas hujan ya, karena dilihat dari sana hujan. Karena nanti nggak dipaksa pakai jas hujan, untuk basah marake loro meriang. Nah makanya mumpung ada waktu kita pakai jas hujan. Aduh, bolong itu. Ngatem aku lewati bolongan. Untung orang itu. Aku kena bolongan loh.
Belum, hati-hati bet. Alon-alon bet, naik pas gitu. Ya di Batang khasnya ya. Pinggir-pinggir kanan kiri banyak warung untuk peristirahatan. Biasanya sopir-sopir truk. Kadang ono sing cerita mistis dan horor di Batam yang jalur lama itu ada tikungan potong namanya ya. Katanya di sana banyak memeduki atau hantu ya. Jadi banyak orang yang berpikir bahwa alas roban itu adalah salah satu alas yang angker di tanah Jawa. Di antara 3 alas roban, alas Purwo, sama alas Bumintir. Nah itu 3 alas yang mempunyai cerita urban legend kuat. Kesatuan touring di musim hujan ya ini menikmati itu perjalanan karena wisata itu bonus, cuaca itu bonus, tapi cerita itu yang pertama. Tuh hati-hati di jalan dulur, kayak iso melu, sorry sampai Pekalongan Batang. Hati-hati sampai Pekalongan Batang. Kita kembali ke Semarang karena anak sakit, daripada khawatir dan cerita. Sudah dipersiapkan beberapa bulan, tapi belum kita akhiri perjalanan kali ini, kita pulang ke kita akan lanjutlah ya, coba ya. Ya kita perjalanan sendiri ya, melanjutkan karena tadi ketinggalan jauh. Karena ada ya tadi toh, ternyata anakku udah nggak demam. Si Dira anak pertama, alhamdulillah terkendali, aman. Jadi mamanya udah bilang aman, nggak apa-apa, nggak usah pulang, aku bisa kok. Nanti kalau ada apa-apa tinggal telepon. Oke. Ya flu demam biasa sih, tapi udah nggak demam tadi berangkat apa juga, ini juga nggak, tak pantau terus yang penting kondisinya. Latihan juga ini 2 hari aja, jadi semoga aman di jalan maupun di rumah. Bismillah ya, niat. Nah kita sampai Pekalongan sendirian ya, ketinggalannya karena jauh, tinggalannya jauh loh. Jadi ya mau nggak mau hujannya terus. Sampai tenan. Ini cocok ini nek golek nganu daripada katamu telat. Golek tanah, golek masjid. Ora pangan cemat banget. Daripada katamu telat. Dan jadinya Malang udannya makin deres. Oke, delok iki lho. Udannya buwer sepol. Itu nyur maaf nyur. Ini ayam spray ini loh, ini saja. Ini mau makan kolam. Tak udah jatuh. Wah, diguyur cederas-derasnya dari Pemalang. Sok. Apa? Yuk kita makan dulu, dulur.
Ya, kita di Tegal memutuskan untuk istirahat, makan dan sholat. Kita berhenti di Rocket Chicken dan tak kusangka di depannya itu banjir lur. Bahkan di dalamnya itu sampai kayak ada air terjun bocornya. Banyak sekali saking derasnya. Hujan tak kunjung reda, lebih baik kita menepi karena sudah bocor sampai ke dalam baju dalam. Oh iya, kita sampai di Tegal. Weh, tamat hujan terus. Tuh, makan sih. Boleh energi. Taruh bocil kematian. Makan sih. Makan sholat toh. Baru tugas. Mega engko sempakmu teles, bro. Lombok tading. Halo lor, kita cari tempat sholat dulu karena ada maghrib ini. Mau sekalian sholat di sana, ternyata depan Rocket Chickennya banjir. Pas repot, bener pas di pinggir jalan kok tumpahan air sakti, ora bingung. Yo sholat dulu di Tegal. Yo, kita habis sholat jamaah, sekarang langsung ya Bogor sampai Cirebon dulu targetnya. Ini jam berapa ini? 19.20. Kalau 3 jam ya. Malah truk sampai muter loh. Wah, raga. Kan, antara ngono rasa biasa ini. Aku nih truk semua tuh. Ora ada sampai truk. Jalanan di Pantura khususnya Tegal ke Cirebon itu agak bergelombang walaupun halus. Jadi kawan-kawan harus hati-hati apalagi di hujan yang lebat seperti ini. Ya, lawannya karena truk-truk besar, box, wah itu jadi hati-hati, dihindari dan disikapi. Walaupun jalanan lenggang tapi tetap harus diperhatikan keselamatannya. Lebih baik pelan-pelan sampai tujuan daripada terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Bergelombang ya. Melengkung jalannya berhujung. Hujan masih mengguyur, tidak makin reda tetapi semakin deras. Kita awal dari jam 4 sore hingga saat ini sudah 5 jam perjalanan, bahkan 6 jam masih diguyur hujan yang sangat deras. Mau tidak mau kita harus rest karena takutnya nanti badan tak kuat, malah akan mempengaruhi hari esok ketika kita pulang ataupun ketika kita sudah sampai di Bandung. Lebih baik kita istirahat daripada dipaksakan tetap lambat
Jalan pun licin, tidak terlihat jelas karena hujan yang deras. Lebih baik kita tidur rest panjang, nanti ketika bangun harapannya sudah tidak hujan, kita bisa tancap gas lebih kencang, lebih aman dan lebih efisien. Di perjalanan memang harus diprediksi hal seperti ini dan harus disikapi dengan bijaksana agar perjalanan lebih efisien dan aman. Terus kita istirahat di Losari, pom bensin RNG ini sebentar sambil menunggu apa? Menunggu istirahat. Ini setengah 10 kita istirahat di Losari bentar karena hujan. Hangat karena ini sih aman tenang ya. Wah, ini ditabrak. Perjalanan gelap gulita, tapi mati karena nggak hujan. Tapi sore, tapi malam wah hujan. Ini semoga saja sampai pagi nggak hujan. Tapi nek kok ya hujan ya kita berhenti rest aja. Karena kita sudah lelah menghadapi kegabutan dan kedinginan. Karena dingin sendiri. Dulur, kita sampai di kota Cirebon. Nah, kita ini jam 1 malam. Kita akan menembus jalur sini arah ke Bandung lewat Sumedang. Ini semoga aman karena semoga nggak ada hujan, karena kalau dari Sumedang ketemu hujan ya mau nggak mau kita ngeres lagi. Kita sudah istirahat di Losari, selanjutnya kemana lagi? Yuk ikutin perjalanan kita kali ini di Reading malam senja antara malam. Tanong ini tuh. Nah itu ya, isi bensin dulu sebelum kita masuk Sumedang. Petengku kok merot ini. Seger banget, kotor waterfall. kotor pol. Ya. Bagaimana saudara sekalian yang bermartabat dan bermartabat, dingin kicek packing. Yuk kita berangkat, mangkat gas. Jam 1 kita masih di Cirebon. Ini kita akan menuju Sumedang, santai, beli kopi, penelek. Ya, Cirebon lebih dingin ya daripada di daerah Brebes atau Tegal tadi. Sepi ki jam 1 kota, ya lumayan lah.
tapi ada kehidupan, nggak sing sepi banget. Semarang ya sepi banget nih semua kota-kota. Ini pusat kota nih, nggak tahu nanti kalau kita sudah sampai jalan ke Sumedang seperti apa. Ikuti terus pokoknya. Ya, kita sampai Majalengka. Dingin ya, ini jam 1:30-an. Mungkin Sumedang masih 50 kiloan lagi. Bandung masih 100 ya. Ciwidey masih enggak tahu 130-an kilo. Oh iya, benar sekali, kurang lebih seperti itu. Kita santai aja menikmati jalanan. Ini nek pagi mungkin indah banget jalannya, enak, tapi lebih landai dan lebih sepi malam, jadi enak ini Ki. Yang penting satu, nggak kayak hujan kayak tadi sore. Wah, lelah banget, tapi tadi alhamdulillah bisa istirahat tidur 3 jam loh. Niatnya 1 jam 2 jam, tapi 3 jam wis jos. Semoga kawan-kawan bisa melihat ya kameranya. Ini malam gelap sekali di sini. Nggak tahu kalau di kamera, nggak tak mode malam sengaja, karena kayaknya sudah bisa nangkap dengan sensor 113. Oke, lanjut dulur, pokoknya main well di Lexi. Wah, lampu Majalengka punya cerita. Wah. Assalamualaikum Majalengka. Amit suhu rano popo nih. Jembatan nih wagu kuburan deng kirimu. Ame foto nih kuburan nih. Ya kangen juga kok, pas timingnya kiri kuburan. Ya, kata kak kita awakmu kuburane ya. Sing foto malah sing nongol di jembatan. Jawa Barat, Sumedang kan, Sumedang, Subang. Oke, banyak rumah-rumah kosong yang di kiri ini, nggak tahu ya bekas apa ya. Mempunyai aura-aura mistis yang kental sekali. Jari ini. Ini jam 1 ya, sepi. Tapi masih ada banyak orang jualan. Ya enggak ting, lampu tok yang hidup, nggak ada orangnya. Ah, bocor nih bro. Mas. Kak lo, kak tuples, bocor. Perjalanan kita akhiri nih gon tambal ban. Tambal ban ini tapi tutup. Jam 2. Kiring ke Mas? Op, wes. Deleh mal. Kita jadi kenceng iki. Kendhe kali. Wes. Kemarin kok ini harus ini gitu lah. Terserah lu sosok. Jam 2 malah di Polsek Jatiwangi bane bocor. Piye bro? Ini iki cuman motorku sing ora bane ratu bus. Ini dia menang. Ya wis sedikit mati. Pas lho iki tambal ban. Pas mandek ini iki langsung pes. Nah gini pas. Persis. Mana?
Jam 2 bannya bocor. Aduh, lekar. Kita geledak motornya pelan-pelan. Boleh geledaknya koyo. Kita geledak tapi kok kelihatan banget. Ah, rapet banget ah. Jajal, wis ora apa-apa. Alon-alon. Apa yuk? Yes. Ya, sebuah halangan tidak bisa kita prediksi, salah satunya adalah ban bocor. Kali ini jam 2 malam kita arah Sumedang, kita ban bocor. Jadi mau nggak mau ya kita nyari, kita geledak. Alhamdulillah masih ada yang buka tambal ban. Oke dulur, semoga menikmati video kali ini dari Semarang menuju Sumedang. Untuk next part selanjutnya nanti ada di part selanjutnya ya, untuk dilihat. Cuman kali ini part ini saya akhiri di sini. Semoga kawan-kawan suka. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Memang perjalanan mempunyai ceritanya masing-masing. Yang penting kita bersyukur. Sampai jumpa.